Halo halo Sobat Inspirasi Prestasi, welcome back on Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng dengan Zulfan di sini. Nah, seperti biasa nih, Zulfan hadirkan narasumber luar biasa. Yang satu ini masih bocil-bocil, masih kelas 6 SD tapi sudah membawa prestasi tingkat nasional. Ada Atif juga Raid. Boleh dong sapa-sapa ke kamera dulu, saya hai, halo gitu. Halo. Halo, ada Raid Muhammad Basalama juga Atif, seorang siswa dari SD Al Irsyad Pekalongan dan kemarin baru aja pulang membawa prestasi membanggakan dalam Olimpiade Bahasa Arab di tahun 2025. Luar biasa, keren. Raid sama Atif ini masih kelas 6 betul ya? Masih kelas 6. Terus kemarin lomba kemarin tuh apakah lomba pertamanya Atif sama Raid di tingkat nasional atau gimana? Kalau dari Atif dulu. Itu lomba nasional pertama. Lomba nasional pertama dan berhasil membawa pulang emas, luar biasa. Dulu dipamerin dulu boleh nggak sih medalinya ke kamera? Wah keren, mantap. Ini juga kemarin bawa medali, bawa piala juga tuh terjajar rapi di belakang kita gitu kan, luar biasa. Atif kalau boleh tahu kemarin lombanya di mana sih pelaksanaannya? Kalau yang kota di sekolah, kalau provinsi di Solo, di Karanganyar. Dan kemarin nasional di tingkat di Jakarta ya. Iya. Luar biasa, di bulan November kemarin pelaksanaan Atif sama Raid lomba Olimpiade Bahasa Arab gitu. Kalau dari Raid dulu nih, Raid awal tahu lomba ini tuh dari siapa? Kalau dari Raid dikasih tahu Ustazah atau Ustadz di sekolah? Iya Ustadz. Dikasih tahu sama Ustadz gitu ya. Terus kemudian Raid kenapa mantap? Aku pengen ikut lomba ini Ustadz gitu, gimana? Kenapa? Biar juara. Pengen juara gitu ya. Ini lomba pertamanya Raid kah? Iya. Langsung dapat juara medali perunggu, pemirsa, luar biasa banget. Raid kemarin waktu lomba di sana, waktu dari tingkat kota Pekalongan, kemudian ke Jawa Tengah sampai nasional, ada rasa takut nggak dari Raid? Pas tingkat provinsi masih gugup Masih banget. gugup. Kenapa? Apakah lawannya berat kah atau mungkin Raidnya belum pede gitu? Pertama kali lomba di luar kota. Oke, tapi kalau misalkan lomba-lomba tuh Raid biasa ikut lomba nggak sih dari SD kelas 1 sampai 6 ini? Sering ikut lomba nggak? Jarang. Dan kemarin akhirnya memantapkan, udah pede aja, bismillah, semoga bisa menang gitu ya. Terus kemarin waktu pulang-pulang ke rumah, lihat orang tua gitu kan, orang tua lihat Raid bawa medali sama piala, gimana responnya? Seneng kah atau gimana? Seneng ya? Terus Raid sendiri puas nggak sama hasil kemarin? Puas ya, alhamdulillah. Kita beranjak lagi ke Atif. Atif kemarin waktu lomba gitu kan, ada rasa takut nggak sih dari Atif secara pribadi? Lumayan takut. Ini berarti OBA ke-8, ke-7 kemarin juga ikut ya Atif ya? Ikut. Betul. Dan kemarin sampai di tingkat provinsi. Betul. Nah, dari tingkat provinsi di tahun sebelumnya terus sekarang naik ke nasional dan juga berhasil membawa medali emas. Rasa Atif sendiri puas nggak sama Sangat puas sekali. Puas sekali ya. Terus respon dari ayah ibu waktu pulang gitu gimana? Iya, senang ya? Senang banget. Nah, kalau Atif sendiri ikut lomba ini tuh diyakinkan dari ustadznya juga atau mungkin dari Atif sendiri pengen ikut lomba lagi karena di tahun sebelum sudah ikut? Sudah dipercaya sama sekolah, akhirnya sudah ikut dipercaya lagi. sama sekolah, akhirnya ikut lagi gitu ya. Tapi ada tekanan nggak? Jadi ancaman nggak buat Atif sendiri karena kemarin sudah bawa di tingkat provinsi, terus harus bisa lebih baik lagi nih di tingkat nasionalnya. Iya. Gitu ya. Gitu. Waktu perjalanan lomba ini pelatihannya berapa lama Atif kalau boleh tahu disampaikan ke Sobat Inspirasi Prestasi? Kalau itu habis dari kota, latihan 2 bulan buat provinsi. 2 bulan buat provinsi. Terus provinsi, habis provinsi latihan 2 bulan lagi buat nasional. Oke, berarti jeda 2 bulan untuk tiap masing tingkatannya gitu ya. Iya. Di tingkat Pekalongan mungkin menurut Atif lawannya itu nggak terlalu berat apa enggak, atau mungkin enteng lah bisa dimenangkan gitu? Iya. Lumayan enteng ya, alhamdulillah. Terus akhirnya terbukti bisa menang di tingkat provinsi juga. Nah, waktu di tingkat provinsi ini Atif karena sudah sebelumnya di tingkat provinsi di tahun sebelumnya, di yang tahun kemarin tuh menurut Atif berat nggak lawan-lawannya? Berat. Tapi Atif percaya diri gitu ya, dan bisa membawa pulang tingkat Jawa Tengah, jadi dapat ke tingkat nasionalnya lagi gitu ya. Nah, kalau Atif sendiri nih waktu latihan gitu kan, ada nggak sih hal-hal yang harus dijaga gitu? Apakah hafalannya atau mungkin metode belajarnya, membacanya gitu, gimana Atif kalau boleh disampaikan ke Harus hafalannya sih. Harus hafalannya. Tapi susah nggak sih Atif kamu belajar itu selama itu gitu kan, hampir 1 tahun berarti ya untuk prosesnya gitu ya? Susah nggak Atif?
Lumayan sih, nggak terlalu. Nggak terlalu. Soalnya ya. sebelum-sebelumnya sudah sempat belajar bahasa Arab. Sudah belajar bahasa Arab. Nah, kalau mungkin yang ingin Kak Zulfan tanyakan ke Atif juga Raid nih, tahu bahasa Arab tuh dari orang tua kah atau dari sekolah pertama kalinya? Dari orang tua. Dari orang tua gitu ya. Dari Raid juga ya. Iya. Akhirnya memang sudah kenal dengan bahasa Arab dan nyaman dengan bahasa itu, akhirnya mantap ketika ada lomba ikut gitu ya. Luar biasa. Nah, kalau boleh disampaikan juga nih, kemarin waktu lomba teman-temannya Atif sama Raid gimana responnya, pada dukung nggak atau gimana? Iya, dukung. Dukung ya, Iya. Apalagi nih tingkatnya nasional gitu ya. Dari Raid dapat perunggu, Atif dapat emas gitu kan, luar biasa. Nah, kalau misalkan boleh disampaikan ke Sobat Inspirasi Prestasi, menurut kamu boleh di-rate ya, dari 1 sampai 10 gitu kan, lomba kemarin tuh berapa rate-nya? Kalau dari Raid dulu. 10. 10 ya, luar biasa. Kalau dari Atif 10. 10 juga. Nah, kalau misalkan sudah dapat rating 10 gitu ya, artinya nggak berat lagi ya lomba ini ya buat kalian ya, bener ya sih? Iya. Bener ya, apalagi prosesnya tuh panjang gitu kan, setiap bulannya ada 2 bulan untuk jenjang naik ke tingkat berikutnya gitu ya. Nah, kalau misalkan dari sekolah sendiri, Ustazah siapa sih yang mendampingi Raif juga Atif? Ustazah Salsa. Ustazah Salsa gitu ya. Beliau baik banget gitu ya, mau mendampingi terus ya. Selama latihan berarti didampingi sama Ustazah Salsa gitu ya? Iya, Ustazah Salsa. Oke, nah nanti kita akan juga berbincang sama Ustazah Salsa, jadi tetap di Prestasi Inspirasi. Stay tune. Welcome back on Inspirasi Prestasi Inspires You, masih bersama dengan Zulfan, Raid juga Atif, sang pemenang Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional gitu kan, luar biasa. Atif, kemarin kamu kan lomba sama teman-teman SD setingkat Indonesia ya, semua Indonesia tuh pada lomba di situ. Kemarin dapat pengalaman apa aja sih Atif? Seneng nggak ketemu sama teman-teman dari luar provinsi? Seneng. Seneng ya. Kemarin dapat teman akrab nggak dari luar provinsi itu? Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Itu juga biasa lomba sama Atif kah, atau itu pertama kali Atif ketemu? Itu pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu. Di tingkat nasional. Oke, nah kalau dari Raid sendiri kemarin dapat bestie nggak nih dari lomba itu gitu kan? Enggak sih. Enggak. Atif nih berarti Raid ini kayaknya tipe-tipe yang pendiam gitu ya, tapi mematikan, luar biasa loh. Raid, kalau boleh di-sharekan ke Sobat Inspirasi Prestasi yang lagi ada di rumah, kalau misalkan Raid sendiri pengalamannya kemarin tuh lebih ke senang, terus kemudian biasa aja, atau ya udah gitu? Seneng ya, karena bisa dapat teman dari luar daerah, walaupun Raid nggak bawa pulang gitu ya, tapi kan tetap kenal sama mereka gitu ya. Terus kemudian waktu di sana ada nggak sih rasa grogi ya, mungkin akhirnya wah aku grogi pertamanya, kemudian nggak boleh grogi nih, harus berani, harus bisa yakin biar dapat juara gitu. Gimana Raid menghilangkan rasa groginya gitu? Ya, udah tenang aja gitu ya, yang penting berdoa, yakin, ikhtiar gitu kan, yang penting sudah berangkat dari Pekalongan sampai Jakarta, kalau bisa ya bawa pulang piala gitu ya, dan akhirnya terbukti tuh bawa piala perunggu dari lomba kemarin gitu kan. Kalau dari Atif sendiri nih, Atif kan belajar dari bahasa Arab tuh dari orang tua gitu ya. Iya. Kemudian diasah lebih dalam lagi di tingkat sekolah, betul ya? Iya, di tingkat sekolah. Di tingkat sekolah. Nah, waktu pertama kali Atif ikut lomba Olimpiade Bahasa Arab tuh memang dari ustazah tuh melihat Atif punya potensi, atau mungkin Atifnya sendiri yang menawarkan diri, Ustazah saya bisa nih bahasa Arab, ketika gimana? Iya, sudah yang mempercayai saya, akhirnya saya ikut Oke, waktu pertama kali ditunjuk itu rasanya gimana? Takut kah? Kayaknya nggak berani deh Ustazah, atau gimana? Ya biasa aja sih. Biasa aja gitu ya, karena udah bisa juga, udah yakin gitu ya, apalagi memang sudah bisa mumpuni dalam bahasa Arabnya gitu kan. Nah, kalau boleh disampaikan ke pemirsa, kalau misalkan Atif nih metode belajarnya tuh yang gimana sih? Yang membaca buku terus menghafalnya kah? Atau mungkin sambil nonton film? Atau mungkin sambil dengerin musik? Kayak gimana Atif belajarnya? Belajarnya dibaca, terus latihan soal setiap hari. Latihan soal setiap hari gitu ya. Terus kalau misalkan latihan soal itu, kemarin waktu lomba itu Olimpiade ya, banyak nggak sih soal-soal yang hampir sama waktu latihan? Banyak, lumayan banyak. Banyak ya, jadi lebih memudahkan Atif dalam menjawab soalnya gitu ya, dan terbukti membawa pulang medali emas, luar biasa. Nah, kalau dari Atif kan belajarnya dibaca, dihafal. Kalau dari Raid, belajarnya tuh sambil dengerin musik atau sambil apa gitu? Latihan soal sama ngafalin. Latihan soal sama hafalin gitu ya, sampai hampir sama gitu ya. Nah, waktu lomba kemarin persiapannya
belajar bareng apa enggak ini? Belajar bareng. Belajar bareng setiap ya? di sekolah. Setiap di sekolah gitu ya. Lah kalau latihannya itu belajarnya tuh setiap minggu berapa kali? Berapa hari apa aja? Setiap hari. Setiap hari full untuk latihannya. Berarti untuk dari Pekalongan ke provinsi itu 2 bulan tuh full latihan terus? Iya. Wah luar biasa. Pusing nggak itu kalian berdua? Nggak terlalu. Wah luar biasa, emang mental juara gitu ya. Jadi memang suka belajar. Lala juga ustadznya juga mengarahkan dengan baik gitu kan. 2 bulan full latihan gitu untuk latihan soal dan menghafal. Kemudian waktu di tingkat nasional lebih ketat lagi nggak ini untuk belajarnya gitu? Apa sama aja setiap harinya full terus? Setiap harinya full. Setiap hari full terus. Itu berarti sepulang sekolah atau gimana? Atau izin untuk sekolahnya? Sepulang sekolah. Sepulang sekolah. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? 1:30 sampai jam 2. Oke, 1:30 sampai jam 2. Kurang lebih 30 menit latihan terus setiap harinya gitu kan, dan akhirnya membuahkan hasil maksimal gitu ya. Nah, itu kan di sekolah latihannya. Kalau misalkan di luar sekolah waktu di rumah latihan juga atau malah main game nih kalian berdua? Latihan juga. Latihan terus. Nggak bosen gitu ya berarti ya? Enggak. Ada main gamenya nggak sih, atau mungkin liburan dulu gitu untuk bisa stresnya keluar gitu? Ada ya? Ada. Gitu, jadi nggak full latihan terus tapi tetap diiringi sama healing-healingnya gitu ya. Refreshing. Kalau Atif sendiri refreshingnya lebih ke keluar gitu kan, ke hiburan, tempat-tempat ya outdoor gitu kan, atau mungkin ke pantai, ke mana gitu, atau mungkin lebih ke di rumah nonton film atau gimana? Liburan ya sama keluarga gitu ya. Atifnya anak berapa sih Atif? Anak pertama. Anak pertama. Dari berapa bersaudara? Dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara, luar biasa. Anak sulung gitu kan, membanggakan orang tua. Kalau Raid sendiri anak berapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Dari berapa bersaudara? 5. Dari 5 bersaudara, luar biasa. Anak tengah berarti ya? Iya. Keren. Kalau Raid sendiri, kalau misalkan lagi stres gitu kan, lagi pusing, lagi hafalan gitu kan, menghilangkan pusingnya tuh dengan apa? Kalau tadi kan Atif liburan gitu kan, Pak Raid dengan apa? Kadang main futsal, kalau enggak main game. Oke, main futsal apa? Main game. Berarti akademiknya jalan, non-akademik juga jalan ya? Ikut lomba futsal gitu nggak? Atau mungkin lomba lain gitu? Pernah sekali toh. Pernah sekali toh. Apa tuh lomba apa? Futsal. Di tingkat apa? Tingkat SD. Tingkat SD. Classmate bukan? Bukan ya, bukan classmate ya? Oke, luar biasa. Kalau Atif sendiri ikut lomba juga nggak sih di luar OBA ini? Ikutnya lomba apa Atif? Ya kadang tahfidzul Quran, kadang matematika. Oke, wah Masya Allah, memang terbukti dari terpancar dari bacanya Atif ini memang akademik banget gitu ya. Kalau di non akademiknya ikut olahraga apa gitu nggak Atif? Belum pernah. Oke, luar biasa. Nah, mungkin satu kata motivasi dong buat teman-teman yang lagi nonton hari ini, lagi nonton Raid sama Atif. Mungkin ada nggak satu kata motivasi biar mereka semangat, biar kayak Atif sama Raid? Dari Raid dulu buat ke sobat inspirasi. Apa satu kata? Semangat terus, pantang mundur gitu ya. Semangat terus, jangan menyerah. Oke, dari Atif satu kata mungkin? Selalu belajar agar menjadi prestasi yang membanggakan. Luar biasa. Selalu belajar agar mendapatkan prestasi membanggakan. Selalu semangat, jangan pantang menyerah. Luar biasa. Itu dia Atif juga Raid. Luar biasa sekali ya, siswa dari Al-Irsyad Pekalongan yang masih duduk di bangku kelas 6 SD, berhasil membawa pulang medali emas juga medali perunggu dari Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional se-SDNI se-nasional se-Indonesia. Luar biasa. Oke, Atif dan Raid juga terima kasih banyak buat waktunya. Semangat terus buat persiapan lomba ke depan nanti. Kita akan habis ini berbincang dengan Bu Salsa selaku pendamping dan juga kepala sekolah dari Al-Irsyad Pekalongan. So, stay tune on Inspirasi. Oke, masih bersama dengan Zulfan dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit, kita akan berbincang langsung dengan pendamping dari Raid juga Atif. Ada beliau, Bu Salsabila SPD, luar biasa. Boleh di say hi dulu Ibu ke kamera? Hai. Oke, Bu Salsa, selaku pendamping dari Raid juga Atif, ada nggak sih Bu kesulitan dalam pendampingannya mereka berdua ini? Kalau untuk mendampingi tingkat SD itu mungkin perlu penyesuaian, karena kan mereka baru tahu bagaimana soal-soal yang berbahasa Arab, di mana itu disangkutkan dengan daerah, kemudian dengan nahwu, kaidah nahwu sorof dan lain sebagainya. Oke, tapi sepertinya lihat Atif sama Raid itu mereka ini penurut ya Bu ya? Apalagi latihannya full seminggu itu berarti dengan Bu Salsa gitu ya Bu ya? Iya. Oke, Bu Salsa, kalau misalkan boleh disampaikan ke pemirsa juga, hari kemarin waktu lomba tuh prosesnya kan setiap mau naik ke tingkatan 2 bulan sekali gitu ya Bu ya? 2 bulan persiapan.
bagaimana Bu prosesnya? Kalau boleh disampaikan mulai dari screening untuk yang ikut lomba sampai akhirnya membawa pulang prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kalau untuk prosesnya sendiri, awalnya itu kita mengadakan tes dulu secara internal, nanti yang nilai tertinggi itu kita ikutkan ke lomba tersebut. Kemudian untuk belajarnya saya meminta waktu 30 menit saja. Jadi kita membahas soal-soal, di sana ada buku, bukunya itu tentang kumpulan soal-soal yang disediakan untuk latihan-latihan, yaitu kita kupas soalnya satu persatu. Biasanya sehari itu cukup dengan 10 soal, kemudian kita kupas habis soalnya, bagaimana artinya, bagaimana cara menjawabnya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dalam proses latihan itu ada kesulitan nggak sih Bu Salsa dalam mendampingi Raid juga Atif ini? Ada mungkin kadang tidak terjawabkan soalnya atau gimana Ibu? Untuk prosesnya sendiri sih alhamdulillah berjalan dengan normal, dan ya alhamdulillah mereka juga semangat sekali dalam mengerjakan soal. Ya. Oke. Ada target nggak Bu? Kalau misalkan dari Bu Salsa mendampingi Atif juga Raid itu ada target nggak sih untuk bisa bawa pulang minimal ini gitu? Untuk saya sendiri, yang penting kalian sudah berusaha untuk hasil. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik apapun itu, seperti itu. Luar biasa. Satu kata Ibu, pesan buat Raid juga Atif. Yang penting terus bersemangat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka mereka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, Masya Allah. Itu dia Bu Salsa selaku pendamping dari Raid juga Atif. Setelah ini kita akan berbincang dan mengenal lebih dalam tentang Al-Irsyad Pekalongan bersama dengan beliau, Pak Ustadz Nur Rahman. Setelah tadi kita berbincang dengan Bu Salsa selaku pendamping, kita akan berbincang langsung dengan beliau, Kepala Sekolah dari Al-Irsyad Pekalongan bersama dengan Bapak Ustadz Nur Rahman. Luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Rahman, kemarin bagaimana respon dari sekolah ketika mendengar kabar bahwa siswanya berhasil membawa pulang medali emas juga perunggu dari tingkat nasional, Bapak? Ya, tentunya sebagai kepala sekolah saya merasa bangga dengan program-program yang tentunya sudah kami jadikan program unggulan, terutama di bidang agama, baik itu Al-Quran maupun bahasa. Jadi dua hal ini yang memang disupport penuh oleh direktorat ya, dari yayasan, dan tentunya sekolah membuat hal tersebut untuk sebuah catatan penting bagi kita bahwa selain ilmu agama dan juga ilmu umum, kita juga bahasa juga kita akan push terus agar memperoleh hal yang maksimal seperti itu. Seperti itu. Pak Nur Rahman, kemarin dari hasil Atif juga Raid ini, apakah ini pertama kali untuk Al-Irsyad meraih prestasi tingkat nasional atau sebelumnya sudah pernah gitu Pak? Untuk tingkat nasional ini masih pertama kali karena dulunya juga di bidang matematika juga pernah, itu masih tingkat provinsi ya, dulu. Kemudian untuk nasional memang baru pertama kali. Iya. Cetak sejarah berarti ya Pak ya, iya, juga tidak Pak ya, luar biasa. Di bidang bahasa kan kita memang mengupayakan mengembalikan bahwa Al-Irsyad ya dengan ikon bahasa Arabnya, kemudian pembelajarannya menggunakan bahasa Arab, ini menjadi tujuan utama nantinya ke depan, baik jenjang dari mulai dari SD, SMP maupun SMA. Artinya program-program seperti ini terintegrasi dari jenjang yang paling rendah sampai dengan yang tingkat SMA. Terus diupayakan Pak ya, untuk peningkatan gitu kan, apalagi kemarin menjadi sejarah baru untuk Al-Irsyad Pekalongan gitu kan, di tingkat SD bisa membawa pulang medali emas gitu ya Pak. Mungkin harapan untuk Raid ataupun Atif mungkin, atau mungkin siswa-siswi yang lagi menonton pada sore hari ini Pak. Iya, pembelajaran memang dimulai istilahnya dari semangat, kemudian kecintaan terhadap ilmu. Nah inilah yang menjadi bekal bagi anak-anak muda terutama yang mencintai ilmu, kemudian mengaplikasikannya dengan kesungguhan di dalam belajar. Insya Allah akan menjadi hasil yang terbaik seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Nur Rahman atas waktu dan kesempatannya. Ketika kita sudah cinta, akhirnya akan pasti maksimal ya Pak ya, akan lebih terjun lebih dalam lagi gitu kan ya. Itu dia yang harus kita tetapkan dulu, ketika mau mulai sesuatu kita harus cinta terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih Pak Rahman waktunya dan jumpa pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.